Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tahu itu. Selalu setiap baca sore kitab Maulid Simtuduror itu dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Bahkan tetangganya yang Cina bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Biasanya kita reaction cerita-cerita khurafat dari oknum-oknum habaib teman-teman. Dan masih di video ini kita masih akan membahas terkait cerita-cerita khurafat. Namun ini bukan disampaikan oleh oknum habaib, tapi yaitu ustazah ya, Ustazah Halimah Al-Idrus. Saya nggak tahu siapa ini. Yang jelas beliau ini punya channel teman-teman, tapi memang di setiap videonya tidak ditampakkan wajahnya. Nah, di video ini beliau menceritakan ada seorang habib yang setiap sore membaca kitab Maulid Simtuduror, dan setiap beliau membaca, dari awal membaca sampai dengan terakhir, selalu katanya Rasulullah SAW hadir ya, mendengarkan bacaan kitab Maulid Simtuduror. Subhanallah teman-teman ya. Lagi-lagi ini teman-teman kita mendengarkan cerita ya, pengakuan dari kalangan mereka yang selalu katanya bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan yang aneh di video ini luar biasa teman-teman ya, antum bisa tahu bahwa ini adalah kedustaan atas nama Rasulullah. Jadi Habib ini punya tetangga yang masih non muslim, orang Cina. Katanya tetangganya yang masih non muslim ini selalu melihat ya Rasulullah, yang katanya selalu datang ketika Habib tersebut membaca kitab Maulid Simtuduror. Akhirnya, apa kata tetangganya yang Cina ini? Itu Nabi Muhammad ya, Bib. Itu Nabi Muhammad ya, Bib. Ganteng sekali, Bib. Tolong masukkan saya hari ini juga ke dalam agama Islam. Sampai sebegitunya, teman-teman. Ya, cerita ini. Cerita dusta. Ingat, berdusta atas Nabi Muhammad SAW berbeda berdusta atas nama manusia lainnya ya. Rasulullah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa sengaja berdusta atas namaku, maka disiapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Dan perlu kita tahu teman-teman, dan ini sudah sering saya ulangi ya, sering sekali saya katakan bahwa seseorang yang bertemu dengan Rasulullah, apalagi dalam keadaan terjaga, berarti statusnya sebagai sahabat Nabi ya. Berarti dia adalah sahabat Nabi. Karena para ulama mendefinisikan sahabat Nabi artinya orang-orang yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian dia beragama Islam dan mati di atas agama Islam. Contoh ya, Abu Bakar, Umar, Utsman bertemu dengan Rasulullah, masuk ke dalam agama Islam, meninggal dalam keadaan beragama Islam, maka dia disebut sahabat Nabi. Tapi orang-orang yang meskipun bertemu dengan Rasulullah tapi tidak masuk ke dalam agama Islam ketika Rasulullah masih hidup, maka dia tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi. Contoh siapa? Abu Thalib, meskipun dia pamannya, kemudian Abu Jahal, kemudian orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi karena dia meninggal atau tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul dan mati dalam keadaan kafir. Sama halnya juga teman-teman dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini teman-teman satu zaman dengan Nabi Muhammad, akan tetapi Uwais belum pernah bertemu satu kali pun dengan Rasulullah SAW. Dan ketika beliau yang sudah sampai di kota Mekah atau Madinah untuk mencari Rasulullah, dikabarkan Rasulullah sudah meninggal dunia. Maka para ulama memasukkan Uwais Al-Qarni bukan pada jajaran sahabat Nabi, tapi jajaran tabi'in ya. Bayangkan teman-teman, Uwais Al-Qarni, Masya Allah ya, salah seorang yang hidup di zaman Nabi loh ini ya, hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah secara langsung sampai beliau meninggal dunia, maka dia tidak dikatakan sebagai sahabat Nabi. Lah sekarang ya, dari kalangan Habib-Habib ini, bahkan dari kalangan ustazahnya pun teman-teman tetap menyampaikan cerita-cerita khurafat seperti ini, mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad. Berarti kalian itu sahabat Nabi dong ya, berarti kalian itu sahabat Nabi karena kalian mengatakan bertemu secara langsung. Bahkan ya banyak di antara mereka mengaku bertemu secara langsung, bertatap muka ya, bukan hanya dalam mimpi. Subhanallah, ini dusta teman-teman ya, ini dusta. Baik, kita lihat videonya.
Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tahu itu. Selalu setiap baca sore kitab Maulid Simtud-Durar itu dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Cuman yang Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi nggak tahu, bahkan tetangganya yang Cina bisa lihat. Itu Nabi Muhammad, Bib. Ya ampun, Bib. Pantesan cakep kayak gitu ya, Bib ya. Ya Allah, Bib. Bib, saya sekarang mau masuk Islam, Bib. Ayo, Bib, masukin saya ke dalam Islam, Bib. Sore itu juga dia masuk dalam agama Islam, teman-teman. Insya Allah. Dan Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi ini yang di Kubah sana itu, tiap hari beliau baca Maulid Simtud-Durar. Tiap sore. Itu amalan beliau. Dari Habib Ali Habsyi, beliau baca itu setiap sore. Di Surabaya sana itu ya. Tinggalnya di kampung deket pasar itu. Di bawahnya tuh juga banyak tuh pasar-pasar orang-orang jualan pertokoan-pertokoan gitu. Di daerah sekitar Sunan Ampel sana itu ya. Satu hari beliau habis selesai baca Maulid, deket mau maghrib turun. Nah turun itu dia punya tetangga orang Cina. Begitu turun, si Cina itu negurin gitu, Beb, mau kemana Beb? Ke masjid. Sendirian aja Beb. Kata Habibnya sendirian. Ya sendirian saya memang biasanya juga sendirian. Aneh gitu pertanyaannya. Temennya nggak diajakin Beb. Temen yang mana? Yang itu Beb, yang saya suka liatin Beb. Di kamar Habib itu kalau sore-sore Beb, saya suka kelihatan Beb dari sini Beb ke jendela. Kamu lihat Beb, tiap sore kan barengan sama Habib di situ. Kamu lihat. Emang apa Beb? Itu Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad hadir setiap saya baca kitab Maulid Simtud-Durar. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tahu itu. Selalu setiap baca sore kitab Maulid Simtud-Durar itu dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Cuman yang Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi nggak tahu, bahkan tetangganya yang Cina bisa lihat. Itu Nabi Muhammad, Bib. Ya ampun, Bib. Pantesan cakep kayak gitu ya, Bib ya. Ya Allah, Bib. Bib, saya sekarang mau masuk Islam, Bib. Ayo, Bib, masukin saya ke dalam Islam, Bib. Sore itu juga dia masuk dalam agama Islam, teman-teman. Ini asli, teman-teman, cerita dusta sampah. Dan ingat, kamu akan bertanggung jawab kelak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian apa yang akan kamu katakan? Ya, dari mana kamu belajar agama Islam kemudian bisa mengatakan Nabi Muhammad SAW datang ke kamarmu hanya karena membaca Maulid Simtud-Durar, sedangkan Maulid Simtud-Durar ini dikarang oleh kalangan kalian, bukan berasal dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan yang anehnya teman-teman, subhanallah ya, orang non-muslim dari mana bisa tahu ciri-ciri Nabi Muhammad? Kok bisa tiba-tiba langsung mengklaim itu Nabi Muhammad ya Beb? Ganteng sekali Beb. Masukkan saya ke dalam Islam Beb hari ini juga. Coba nih, pakai akal ini teman-teman ya. Dan saya sudah katakan di awal, orang yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad, maka itu statusnya adalah sahabat Nabi. Berarti orang yang mengatakan dirinya bertemu dengan Nabi Muhammad setiap sore itu berarti dia termasuk sahabat Nabi dong. Ya, coba antum pahami definisi sahabat Nabi, maka antum akan tahu siapa yang berbohong ketika mengaku-ngaku dirinya sering bertemu dengan Rasulullah, apalagi dalam keadaan terjaga. Ya. Kemudian isi non-muslim itu tahu ciri-cirinya Nabi Muhammad dari mana. Sedangkan orang Islam sendiri teman-teman ya, dalam hal mimpi, ketika ada orang Islam mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi, itu pun tidak boleh langsung dipercaya ya. Tapi caranya adalah kita tanya orang yang bermimpi tersebut ya, bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah yang kamu temui di dalam mimpimu, kemudian kita cocokkan dengan hadis-hadis yang menceritakan tentang ciri-ciri fisik Rasulullah. Ya, kalau ada orang yang mengatakan Rasulullah yang aku temui di dalam mimpiku ciri-cirinya botak misalnya, kemudian merokok ya, kemudian kumisnya panjang, jenggotnya nggak ada alias pelontos, itu dusta.
ya, itu dusta. Meskipun mungkin benar dia mimpi, maka yang dia temui itu bukan Nabi Muhammad, tapi syaitan. Karena apa teman-teman ya? Meskipun Rasulullah mengatakan syaitan iblis tidak bisa menyerupaiku di dalam mimpi, tapi ingat, syaitan iblis bisa mengaku-ngaku sebagai nabi. Ya. Jadi benar bahwa syaitan iblis tidak bisa menyerupai Rasulullah di dalam mimpi, tapi garis bawahi, syaitan dan iblis bisa mengaku-ngaku sebagai nabi di dalam mimpi. Dan tentunya orang jahil, orang bodoh akan mudah percaya teman-teman ya. Nah, apalagi ini ya. Subhanallah, ini bagian dari akidah teman-teman ya, yang harus kita yakini bahwa orang yang sudah meninggal dunia teman-teman, maka alamnya sudah berbeda. Nah, kalau orang meninggal dunia bisa menemui lagi orang yang masih hidup, berarti statusnya bukan mati. Ini enggak habibnya ya, enggak dari kalangan ustazahnya teman-teman ya, sama-sama suka menyebarkan kedustaan ya. Mengaku bertemu dengan Nabi Muhammad setiap sore hanya karena membaca ini, sedangkan Maulid Simtuduro ini murni dari karangan kalian ya. Coba tunjukkan siapa pengarangnya. Dan itu karangannya dari kalangan habib-habib kalian ya, yang sering kalian klaim sebagai wali Allah Azza wa Jalla ya. Jangankan karangan kalian ya, kita bersolawat saja dengan solawat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah tidak bisa membuat kita bertemu dengan Nabi Muhammad di dunia ya. Kalau di akhirat bisa jadi atas syafaat Rasulullah SAW ya. Tapi di dunia teman-teman ya Allah, alam kita sudah berbeda. Dan kalian perlu tahu ya, saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi ya, orang yang bertemu dengan Rasulullah yang dalam keadaan terjaga teman-teman, kemudian dia beragama Islam, mati dalam keadaan beragama Islam, maka statusnya adalah sahabat Nabi ya. Berarti kamu itu ya, siapa tadi namanya Habib yang suka membaca Maulid Simtuduror yang katanya selalu didatangi setiap sore dari awal membaca sampai terakhir, berarti kamu juga sahabat Nabi dong. Nah, ini definisi ini teman-teman bisa mematahkan ya orang-orang yang selalu mengaku dirinya bertemu dengan Rasulullah. Ini demi Allah, wallahi ini adalah kedustaan. Dan ingat, kamu berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Dan kalaupun seandainya ya, meskipun ini tidak mungkin ya, karena orang meninggal dunia baik dari kalangan orang biasa maupun para nabi tidak akan bisa keluar lagi dari kuburannya. Karena apa? Rasulullah bersabda ya, nanti aku yang akan pertama kali dibangkitkan dari kuburanku, kemudian akulah yang pertama kali memberikan syafaat. Bahkan dalam riwayat lain, akulah yang pertama kali mengetuk pintu surga. Antum bayangkan, ini sabda Rasulullah yang mengatakan nanti di hari berbangkit akulah yang akan pertama kali dibangkitkan dari kuburanku. Itu artinya Rasulullah tetap berada di dalam kuburannya dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya. Kemudian ada orang-orang yang berdalil dengan Al-Quran tapi salah kafrah, salah penempatan, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan janganlah kalian mengatakan orang-orang yang mati di jalan Allah Azza wa Jalla itu mati, melainkan sebenarnya mereka itu hidup dan Allah memberikan rezeki kepadanya. Perhatikan teman-teman, tafsiran dari ayat ini adalah untuk orang yang mati syahid, yang berperang membela agama Allah. Maka tafsiran dari ayat tersebut adalah ruh-ruh para syuhada, orang-orang yang membela agama Allah Azza wa Jalla yang gugur di medan perang, disebutkan dalam tafsir yaitu ruh-ruh mereka berada di dalam perut burung yang berwarna hijau. Kemudian Allah Azza wa Jalla mendatangi ruh-ruh tersebut yang berada di dalam perut burung tersebut. Kemudian dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang kalian inginkan saat ini?
Maka roh-roh tersebut mengatakan, apalagi ya Allah yang kami minta, sedangkan kami saat itu sudah bebas berkeliaran di dalam surga. Artinya roh-roh tersebut mengatakan, apalagi ya Allah, ini saja sudah merupakan nikmat yang besar. Akan tapi Allah mengulangi ya sampai 3 kali. Ini riwayat di dalam hadis, teman-teman. Maka roh-roh tersebut mengatakan, jika memang kami boleh meminta sesuatu, maka kembalikanlah kami ke jasad kami, kemudian kembalikan kami lagi ya Allah di dunia, agar kami bisa berperang ya, membela agamamu, dan kami terbunuh lagi sebagai syahid. Kenapa roh-roh tersebut ya bermimpi ingin dikembalikan lagi, seandainya memang ada permintaannya yang bisa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Karena dia sudah tahu ternyata balasan bagi orang-orang yang membela agama Allah Azza wa Jalla, gugur di medan perang, teman-teman, balasannya seperti kenikmatan yang mereka rasakan. Allah Akbar. Maka tidak tepat ayat tersebut dijadikan sebagai pembenaran ya, kemudian dibelok-belokkan bahwa wali-wali mereka, teman-teman, masih hidup ya. Makanya nggak aneh, teman-teman, kita lihat ada orang-orang yang ngalap berkah ke kuburan wali, karena mereka menjadikan dalil itu ya sebagai dalil bahwa wali-wali mereka masih hidup. Allah Akbar. Tidak tepat, teman-teman ya. Jadi tafsirannya, ayat tersebut untuk para syuhada, orang-orang yang gugur di medan perang membela agama Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi, teman-teman, sebagai penutup, ini cerita adalah murni kedustaan, mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW. Apalagi dia katakan orang itu, tetangganya itu yang non-muslim, bisa melihat Nabi Muhammad. Dari mana dia mengetahui ciri-cirinya? Jangankan non-muslim, orang Islam saja yang mengaku dirinya sering bermimpi dengan Rasulullah, itu pun tidak bisa langsung dibenarkan. Karena harus kita tanya, bagaimana ciri-ciri fisik Nabi Muhammad yang kamu temui di dalam mimpimu. Kalau ternyata berbeda, apalagi dia mengatakan fisik Rasulullah kurus, krempeng, rambutnya nggak ada alias botak, kemudian jenggotnya plontos, kumisnya tebal, ini bohong. Meskipun dia benar bermimpi, maka pastilah yang di dalam mimpi dia, yang dia temui adalah syaitan dan iblis. Apalagi ini, teman-teman, non-muslim mengaku katanya bisa melihat Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan, ganteng sekali Nabi Muhammad, aku ingin masuk Islam hari ini juga, Bib. Subhanallah, ini cerita murni di karang-karang, teman-teman ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menuntun kita agar faham tentang ilmu agama dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, teman-teman. Barakallahu fikum. Semoga ini bisa mencerdaskan untuk diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan, teman-teman. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.